Poli. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Penyebab tuh gangguan nafas bisa karena kelainan paru, pneumonia, kelainan jantung, kelainan bawahan, miokardium, kemudian kelainan susunan saraf pusat yang akibat asfiksia dalam otak, kelainan metabolik, hipoglikemi, asidosis metabolik, kelainan bedah, pneumotoraks, sistol radiofagial, hernia, diafragmatika, atau kelainan lain, MAS ya, sindrom aspirasi mekonium. Bisa juga TTN, transient tachycardia of newborn, bisa juga penyakit AMD, penyakit mental. Nah, kalau ada bayi kurang bulan, penyebabnya paling sering adalah AMD, kemudian pneumonia, asfiksia, kelainan atau malformasi kongenital. Kalau bayi 10 bulan, MAS ya, biasanya sering MAS, 10 bulan atau lebih bulan itu sindrom aspirasi mekonium, pneumonia, ya, transient tachycardia of newborn, TTN, asidosis atau kelainan kongenital. Diagnosis, kita perlu analisis, waktu timbulnya kapan nih, gangguan apa, spesialisasinya gimana, 10 bulan, lebih bulan, atau kurang bulan. Apakah ibunya sudah dapat steroid antenatal ya? Biasanya kan kalau diduga dia ingin melahirkan BBLR, biasanya kita berikan steroid. Steroid yang diberikan apa sih? Ibu Sabrina tadi kasih tahu apa? Dexamethasone. Faktor predisposisi, apakah ada KPD, demam pada ibu saat bersalin, ada riwayat asfiksia, kesalahan dengan tindakan atau riwayat aspirasi. Pemeriksaan fisik ya, di sini biasanya lebih dari 60 kali per menit atau kurang dari 40 kali per menit, itu tanda-tanda dia ada gangguan nafas. Baik dengan kondisi sentral, ada tindakan dan dada, ada merintih atau baik apnea. Ini bisa kita klasifikasikan gangguan nafas berat, gangguan nafas sedang, gangguan nafas ringan, kelainan jantung kongenital. Kita hitung skordon. Segitu bayi ada di stres nafas, kita hitung skordon. Jadi skordon ini pakai bahasa Indonesia aja. Ada, kita nilai frekuensi nafas, sianosis, retraksi, suara nafas, dan merintih. Ada 0, 1, 2. Jadi kalau dia nilainya 1, artinya frekuensi nafas 60 sampai 80. Sianosis, nah ini sianosis hilang dengan pemberian oksigen. Tadinya biru, sekarang oksigen hilang, nilainya 1. Nah kalau retraksi ringan, 1. Kalau berat sampai tepung sekali itu 2. Nah suara nafas kita dengarkan, suara nafas kiri dan kanan sama atau menurun ya. Apakah di kedua paru atau sama sekali tidak ada suara nafas. Kemudian merintih. Nah merintih itu dapat didengar dengan stetoskop. Itu nilainya 1. Artinya waktu kita ini nggak dengar. Kalau yang kita dengar, bukan suara kedengeran. Itu sebabnya 2. Tapi kita tidak dengar pada kita bunyi, pada kita stetoskop dia bunyi suara 1. Jadi suara merintih itu bisa didengar dengan stetoskop saja atau bisa didengar dengan penyakit. Kita gabungkan jumlahnya ini. Ya, kalau nilainya sama dengan kurang dari 3, gangguan nafas ringan, nilainya 4-5, gangguan nafas sedang, lebih besar sama dengan 6, gangguan nafas berat. Jadi jangan pakai yang 7 ya, ada yang 7 itu kita nggak pakai. Mungkin di literatur lain 7 itu nggak. Jadi kita 3, 4, 5, 6. Manajemen umum tentu ya, pasang jalur intravenous sesuai kondisi bayi. Ya, kalau ada tanda-tanda dehidrasi atau tanda-tanda hipokemi, atasi. Kasih oksigen. Oksigen ini tadi berdasarkan skordon. Kalau skordonnya 1-3 gangguan nafas ringan, kasih oksigennya apa? Dengan oksigen nasal kanul, cukup yang pakai ini. Tapi kalau ada skordonnya 4-5 kita pasang CPAP. Lebih besar sama dengan 6 ventilator. Nah, kalau kalian kan belum punya nih, misalnya kok skornya 6. Ya kita pasang CPAP dulu sambil rujuk, sampai sana baru ganti ke ventilator ya. Oke ya. Kalau aku ya, kalau kejang, potong kejang tadi, oke, dengan yang saya sudah jelaskan. Kalau hipoglikemi kasih dose 10 ya. Kalau ini pemberian nutrisi adekuat, kasih pasang infus dose 10 per sesuai tetesannya yang sudah diajarkan tadi. Kemudian sesuai dengan fasilitas yang ada, yang dapat dikelola di puskesmas adalah gangguan nafas ringan dan gangguan nafas sedang. Sedangkan gangguan nafas berat dan kelainan jantung kongenital harus segera dirujuk. Kalau gangguan nafas sedang ya, ini tetap di sini nih, ini masih teori lama, ini harusnya diberikannya apa tadi gangguan nafas sedang? CPAP, dexamethasone ya. Nah pada waktu di dexamethasone bayi jangan diberikan minum dulu. Kalau jika perlu ya, ini tanda-tandanya berikan antibiotik, anti beta. Oke, kalau ada suhu kurang dari 30 atau kurang dari 39, kita pemikiran ada riwayat infeksi. Oke, kalau ada curiga sepsis, nanti kita lihat sepsisnya. Mungkin sepsisnya nggak bisa ini hari. Kalau gangguan nafas berat, ya itu kita harus rujuk, otomatis rujuk.
kita nggak salah. Kalau pakai CPAP, kita pakai CPAP kiri. Kecuali kalian punya dextris, kamu mau rawat, misalnya berani rawat, nggak masalah. Gangguan napas sedang, kamu punya dextris, rawat. Nggak berani rawat, rujuk dengan dextris. Prinsipnya banyak. Berani rawat nggak? Dengan amati pernapasan bayi setiap 2 jam selama 6 jam berikutnya. Bila ada pengamatan gangguan napas mengurung atau timbul di dalam sepsis lainnya, terapi untuk kemungkinan sepsis dan tangani gangguan napas sedang serta segera dirujuk ke rumah sakit. Berikan ASI ya bila mampu mengisap bayinya. Bila tidak, berikan ASI peras dengan menggunakan salah satu alternatif pemberian ini. Nah ini kita kurangi oksigen tadi ya kan asalnya. Kita kurangi kemudian kita hentikan. Kalau napasnya di antara 40 sampai 60, amati bayi selama 24 jam berikutnya. Jika napasnya tetap bagus, tidak ada tanda-tanda sepsis, tidak ada masalah lain, bayi dapat dilakukan. Gampang toh? Gampang prinsipnya, ada gangguan napas, cek skordon. Skordon dilihat apakah gangguan napas ringan, sedang, berat. Ringan, oksigen, tata laksana bisa di rumah, di puskesmas maksud saya, step by stepnya. Ya minum, cobain minum, nggak bisa netek, perah bisa pakai NGT, misalnya refleksasi dopin. Kalau sedang berat, kalian nggak berani, rujuk. Yang penting tahu rujuknya skordon. Kadar bilirubin serum pada 100. Nah, bilirubin itu ya bisa yang indirect, bisa direct. Bilirubin maksud saya. Bilirubin indirect, bilirubin direct. Jadi kalau bilirubin total artinya terdiri dari indirect plus direct. Nah, jenis yang paling umum adalah peningkatan kadar bilirubin tidak terkonjugasi. Tidak terkonjugasi artinya indirect. Berupa icterus yang nyata pada minggu pertama kehidupan. Nah, icterus yang nyata itu tampak bila bilirubin total lebih dari 5 mg per desiliter. Insidennya 25 sampai 60% pada 6 bulan. Nah, kalau pada BBLR atau kurang bulan itu lebih besar. Jadi ini salah satu bilirubin komplikasi dari BBLR, 80% ya. Sebagian besar bersifat jinak, ya. Tetapi hiperbilirubin yang parah dapat menyebabkan kerusakan otak permanen yang serius. Tadi ya, yang icterus, di mana kuning dengan pecah, itu icterus itu akhirnya anaknya membrek. Nah, icterus di sini mengapa kita khawatir? Tadi salah satunya adalah bilirubin encephalopathy. Jadi tahap 1 bentuk letargi, hipotoni, refleks isap buruk. Tahap 2 demam, hipertoni, hipopisotonus. Tahap 3 gejala klinisnya bisa menghilang. Nah, kalau tahap 4 udah kehilangan pendengaran sensoria, cerebral palsy, ya, abnormalitas jangka pandang, retardasi. Tahap itu udah jelek banget. Nanti dilihat ya kalau dipotong gini, nah kuning itu akan mengendap di otak. Misalnya sel otak makanya dia tidak bagus. Warna kuning ya. Ini saya lewatin aja, nggak penting. Bilirubin sebenarnya bagaimana sih? Jadi bilirubin itu pecah. Ini ada darah tuh, eritrositnya pecah. Eritrosit pecah akan menghasilkan hem plus globin. Hem plus globin ya. Nah, kemudian dia bisa nanti bentuknya jadi biliverdin atau biliverdin itu yang bisa dibuang. Nah, biliverdin ini nanti akan menjadi bilirubin. Bilirubin jadi apa? Coba nanti kita lihat berikatan dengan albumin. Si bilirubin akan berkaitan dengan albumin. Nah, kalau UCB harus lupa ya. UCB itu apa sih? Ikatan enzim. Saya lupa ya di hati. Itu ada enzim UCB, cuma saya lupa singkatannya. Nah, di sini ya akan setelah ikatan di hati dan UCB itu bisa menjadi bilirubin yang terkonjugasi. Kalau bilirubin yang terkonjugasi itu maksudnya bilirubin apa tadi? Terkonjugasi bilirubin direct. Yang tidak terkonjugasi itu yang bilirubin bebas, yang indirect. Ini bisa beredar sampai ke otak makanya. Ini bahaya kalau dia nempel di otak karena dia bilirubinnya bebas, ya, tidak terkonjugasi, indirect, masih nempel di otak. Ya, jadi bilirubin yang tidak terkonjugasi itu bilirubin indirect, tidak larut dalam air, berikatan dengan albumin transport. Komponen bebas larut dalam lemak. Komponen bebas ini bersifat toksik untuk otak. Jadi kalau indirect tinggi hati-hati, ya, ini yang mudah terjadi kan terus. Sedangkan yang terkonjugasi ini bilirubin direct, larut dalam lemak, larut dalam air, tidak larut dalam lemak, tidak toksik untuk otak. Dia tidak toksik untuk otak, tapi merusak hati. Ya, dia ini yang bisa menjadikan kolestasis. Kalau ini menyebabkan icterus. Ini karena terjadi di otak. Kalau ini biasanya kolestasis karena
akan merusak hati. Nah, keracunan bilirubin tentu ada beberapa risiko. Maksudnya apa risiko yang bisa menyebabkan tadi ya, usia kehamilannya, ada proses hemolisis, atau ada mobilitas lain misalnya asfiksia, hipoglikemi, asidosis, sepsis. Kemudian mungkin ada obat yang menggantikan bilirubin dan ikatannya dengan tubuh. Ini, nah sekarang lanjut. Icterus fisiologis, jadi icterus itu bisa fisiologis, bisa patologis. Yang fisiologis terjadi pada minggu pertama, pada relatus cukup bulan terlihat di hari kedua dan ketiga, bila pada hari ke-6 sampai 8. Tapi mungkin sampai 14 hari dengan kadar tinggi kurang dari 12. Pada relatus kurang bulan terlihat pada hari ketiga dan 4, bila pada hari ke-10 sampai 20 kadar tertinggi 15 mg per desiliter. Nah, ini bisa dilihat nggak? Kadar bilirubin sebesar 10 mg pada usia 70 jam pada bayi cukup bulan mungkin merupakan kadar yang fisiologis. Tetapi ini kan kalau umur 3 hari ya. Tetapi kalau 10 mg dalam usia 10 jam baru ya, artinya baru 1 hari, kalau hari kan bukan kadar fisiologis dan memerlukan perhatian segera. Maksudnya ngerti toh? Misalnya bayi ini didapatkan bilirubinnya 10. Lihat dia umur berapa. Kalau baru lahir sudah 10, hati-hati. Ini bukan fisiologis. Apa kemungkinan? Baru lahir 10 jam, bayinya kuning. Itu tidak fisiologis tapi patologis. Kemungkinan apa? Terjadi apa? Apa? Ada yang tahu? Kemungkinan ya, inkompatibilitas golongan darah dan resus. Jadi tidak kompatibel antara golongan ibu, ya, golongan darah ibu dan golongan darah bayi. Itu bisa terjadi hemolisis yang menyebabkan kuning. Oke, jadi ini bukan fisiologis. Tetapi kalau umur 10 mg usia 72 jam mungkin masih fisiologis. Maksudnya begitu. Nah, kalau kita non fisiologis, habitat terjadi sebelum usia 24 jam. Tingkat kenaikan lebih dari 0,5 mg per desiliter per jam. Tingkat cut off, nah cut off-nya itu sebenarnya tergantung daripada tabel, ada tabel atau ada grafiknya. Bila itu terus bertahan lebih 8 hari pada bayi cukup bulan atau lebih dari 14 hari pada bayi prematur. Jadi ini ya tanda-tanda bukan fisiologis atau tanda penyakit lain, misalnya sepsis. Jadi hiperbilirubin yang disebabkan oleh produksi berlebihan, jadi artinya eritrositnya hemolisis, bisa pada keadaan hematom darah ekstravaskuler, misalnya sefal hematom yang besar ya, atau tadi ketidaksesuaian golongan darah fetomaternal ya. Mungkin sini ibu resus negatif, bayinya resus positif, atau golongan darah ibu golongan darah O, bayinya A atau B, artinya ibunya memiliki anti A dan anti B sehingga pecahlah eritrositnya. Atau karena kelainan sel darah merah intrinsik G6PD atau spherositosis herediter atau keadaan polisipemia. Ini karena produksi yang berlebihan. Kalau polisipemia artinya eritrositnya banyak. Nah, ini contoh kasus bayi laki-laki berat badan 3,47, normal persalinannya, usia gestasi 39 minggu, pulang pada usia 24 jam, kemudian pada usia 5 hari didapatkan kuning dan bayi letargi. Dicek serum totalnya 37 mg per desiliter, sediaan apus darah tepi normal, itu retikulositnya 3,6%, ibu golongan darah O, bayi golongan darah O, uji kumtes negatif. Jadi kira-kira apa nih? Fisiologis. Bayinya ada kejang, apnu, ofistotonus. Setelah satu sekali, jadi sebenarnya kuningnya kenapa? Kejang, jadi apnu. untuk radio tidak ada ya, kan dia golongan darahnya sama. Jadi bukan inkompatibilitas golongan darah atau resus. Oke, kumtesnya negatif. Kalau dia karena inkompatibilitas golongan darah, biasanya golongan darah bayinya berbeda dan uji komnya biasanya positif. Jadi ini diagnosisnya apa? Tetanus. Kejang, apnu, ofistotonus. Jadi dia hiperbilirubin yang atas menyebabkan icterus, encephalopathy bilirubin. Jadi dia waktu umur 24 jam mungkin kelihatan kuning tapi sedikit. Pulang kontrolnya pada usia 5 hari. Bilirubinnya sudah 37, walaupun dilakukan transfusi tukar ya
atau selama rasukan bisa dipencet. Nah ini artinya sekarang kita artinya udah mengendap gitu, mengendap ada bilirubinnya di otak. Pada waktu otak usia 13 bulan, ya, kehilangan pendengaran yang jelas dan ada hipotonia, jadi ada kek mulai karena otaknya sudah rusak. Makanya kita hati-hati. Setiap bayi kontrol, saya biasanya kalau suruh kontrol bayi nggak 5 hari, 3 hari. Kalau bayi ya, kalau ibu mungkin seminggu, jadi mungkin beda hari. Jadi kalian kalau kontrol bayi umur berapa hari suruh kontrol? Seminggu. Kalian di puskesmas tidak punya alat untuk periksa bilirubin. Kita harus rujuk bayi pada Kramer berapa? Ini nggak ada Kramer yang saya periksa. Kramer 2 dari kepala sampai pusat. Ya. Kramer 3 dari kepala sampai di Sampai siku. Kramer 4 sampai ekstremitas ini. Pergelangan. Kramer 5. Tengah tangan. Ya, jadi jelas ya. Jadi untuk tingkat puskesmas kita bisa lihat Kramer saja karena bilirubin belum ada alatnya, belum. Jadi kita Kramer 1 dari kepala sampai leher, Kramer 2 dari kepala sampai tali pusat, And back di belakang. ini sampai tali pusat sih bagusnya. Berapa tadi itu? 2. 4, 3 dari 1, kepala. 2, 3, 4, pergelangan. 5, 10. Jadi kalau udah sampai sini dan sini, rujuk. Kramer 3 rujuk. Jadi jangan nunggu Kramer 5. Kalau udah Kramer 5 takutnya terkaki terus. Oke ya. Nah kalau kalian misalnya nih ya, kalian kirim ke kota dekat kan, dapat anaknya cukup bulan, bilirubinnya yang satu nih ada 2 nih, bayi cukup bulan, yang satu diperiksa umurnya 3 hari, bilirubinnya 25. 3 hari 25. Ya, yang satu bayi sama tadi berapa? Tadi berapa? 3 hari. Bilirubinnya berapa? 25. Ya, bulan. Terus satu lagi bayi umur 7 hari, ya 7 hari. Berat badannya berapa ya? Berat badannya 15. Berat badannya, bilirubinnya 15. Mana yang di terapi sinar, mana yang tidak terapi sinar? Yang 25. Ini gampang, masih gampang. Yang umur 3 hari, bilirubin berapa? 25. 25. Terus yang satu 7 hari 15. 7 hari, berat badannya bilirubinnya 15. Jadi yang terapi sinar yang mana? 3 hari. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini. 7 hari. Yang 7 hari karena dia 7 hari dia berdiri dulu masih 15. Yang ke-7, yang 7 hari dengan Tadi yang 3 hari. 3 hari. Berat badannya? bilirubinnya 25. Belum tahu berat badannya, aku saya bilang sebulan dulunya. Iya. Ya oke, jadi yang mana? Semuanya mau pakai gerak, kan ada ini ada garis 3, 1, 2, 3. 3 hari, 1 bulan. Jadi kita pakai mana kalau 1 bulan? Pakai garisnya ini. Coba deh yang Google bisa lihat. Pokoknya pakai silakan, nggak bisa gedein lagi, bisa disalah. Umurnya 3 hari, atau 7 bulan, umurnya 7 hari. Yang 3 hari kita mau pakai garis yang mana? Ini, atau kan ada 3 garis, kita pakai garis yang mana? Yang cukup pulang. Baik cukup bulan, umurnya 3 hari, gak ada kelainan, baik-baik aja, cuma kuning aja, 25. Kita pakai garis yang mana? Misalnya nanti kalian yang Garis lurus. Pakai yang ini, ini. Yang atas. Dia cukup bulan. Tapi ya, baik cukup bulan, biar nggak ada masalah, kita pakai cut off point-nya pakai yang ini. 72, tadi bilirubinnya berapa? 25. 72, bilirubinnya berapa? 25 ya, 25 ini jelas kita foto rapi. Yang kosong deh. Kedua, tadi cukup bulan, berat badannya 7 kilo. Berat badannya 7 kilo, umurnya jalani 15 di mana? Oke, tapi sini kosong deh. Tapi sini kok tidak? Cukup bulan, umurnya 7 hari, bilirubinnya 15. Tapi sini kosong deh. Dulu, saya tidak bisa lihat. Kenapa tidak? Ada
Ada yang bilang terapi sinar, ada yang tidak. Jadi yang tidak yang mana, yang terapi sinar yang mana? Umurnya 7 hari. Ini kalian nanti harus bisa ya. Walaupun kalian nggak ini, misalnya dia nggak mau dirujuk, anaknya karena klinisnya bagus, dan kalian punya alat terapi sinar, bisa punya nggak alat terapi sinar? Tidak. Oh tidak ngurus sih, kayaknya ada sih yang punya terapi sinar. Oh, jadi tetap harus bilang dirujuk bu. Ini walaupun anaknya bagus, tapi pada waktu kita periksa kadar bilirubinnya itu melewati batas daripada bolehnya, daripada dia normalnya, sesuai umurnya itu. Jadi harus tetap dirujuk, dirujuk untuk dapat terapi sinar karena puskesmas punya. Nah di sini kadarnya 15, di sini ya, umurnya 7 hari. Perlu dirujuk kok sonde, pertanyaannya kan gitu. Ada yang perlu dirujuk, ada yang bilang tidak. Jadi yang benar yang mana? Bayi cukup bulan, bilirubinnya 15, di umurnya 7 hari. Tidak dirujuk. Dirujuk kok sonde? Tidak perlu dirujuk. Sonde kok rujuk? Tidak perlu dirujuk. Yang lain gimana? Perlu dirujuk atau tidak perlu dirujuk? Mama, tadi mama bilang perlu dirujuk, alasannya apa? Tidak dirujuk, alasannya apa? Coba mak, yang tidak dirujuk, alasannya apa? Ini di bawah garis ini putus-putus mana? Ya bayinya sehat, cukup bulan, artinya kita kan ambil garisnya yang ini. Ya, ambil garis yang ini, dia kadarnya 15, kita tarik ke sini. Kalau di bawah cut off point, di bawah garis ini, itu tidak perlu dirujuk. Tapi kalau tadi ini di atas cut off point, ini harus dirujuk. Kalau dia ngotot nggak dirujuk, kasih tahu Pak ini bu udah lewat batas, kan dirujuk. Nah, tadi kan sebenarnya dua-duanya nggak mau dirujuk, tapi udah dah kita periksa bilirubin. Yang satu bilirubinnya masih di bawah cut off point, bisa nggak dirujuk? Tetek. Ya, sambil pantau. Kalau udah 25 nggak bisa, walaupun ibunya yang ngotot nggak mau, ya kasih tahu bu nanti rusak kalau si bilirubinnya itu mengendap di otak. Jelas kok? Kalau memang kalian bisa periksa bilirubin mungkin di otak yang dekat sini, jangan mau ya coba cek dulu deh ada bilirubinnya. Laboratorium sini bisa kan bisa bilirubin? Oke. Nah sekarang ada contoh lagi, itu kan udah ya jelas ya antara dirujuk tidak dirujuk untuk bayi 10 bulan, untuk bayi besar maksud saya. Sekarang bayinya sih usia gestasinya 37. Ini untuk 35 lebih ya, 37 minggu. Ya. Kita tahu aja ya, dengan gangguan napas, jadi mungkin ini nanti yang kita mau rujuk ke puskesmas nih. Saya ingin tahu aja kalian bisa ngitung nggak? Umurnya, usia gestasinya 35-37 dan ada faktor risiko. Kalau titik-titik yang tengah adalah medium risk. Medium risk adalah di sini bayi lebih dari 38 minggu ada faktor risiko. Tetapi bayi yang prematur dan well pakai yang ini. Tapi kalau prematur ada masalah atau ini kita pakai yang ini. Jelas ya? Nah kalau yang titik-titik di atas ini bayi cukup bulan dengan tidak ada faktor risiko, badannya bagus, sehat kelihatannya, jelas kok. Jadi kita harus pilih satu garis ini yang lurus atau titik-titik tebal atau titik-titik kecil. Nah dia tadi 72 jam. Dia pas di cut off point-nya 15, di bawah cut off point. Artinya dia di terapi sinar. Dan tentu yang itu asal segera tahu. Dia tetap harus dirujuk terapi sinar bisa. Oke ya. Jadi kita harus tentukan dulu dia di garis ini atau ini. Lihat jamnya dengan ada. Ada pertanyaan, ini ada sekedar tahu ya. Di puskesmas boleh tahu kalau memang nanti dia nggak mau dirujuk. Tapi tidak ada faktor risiko ya tadi kasusnya tadi. Yang satu harus merujuk walaupun ibunya tadi